Nah, mungkin Kak Laura bisa langsung jelasin sebenarnya mini-seri sementara selamanya ini tuh ceritanya apa gitu. Mini-seri sementara selamanya ini bercerita tentang pasangan suami istri yang mereka harus tinggalnya sementara ini terpisah karena istrinya adalah seorang dokter yang menangani kasus COVID. Jadi mereka harus pisah rumah dulu. Dan di sini akan dibahas bagaimana sih hubungan suami istri ini selama mereka tinggalnya berpisah gitu. Terus nanti akan ada konflik-konflik gitu ya Kak? Benar. Kan proses pembuatannya di masa pandemi, butuh berapa lama sih Kak untuk membuat mini-seri ini? Ini total kan ada 6 episode, kita waktu itu syutingnya 3 hari. Jadi 1 hari itu 2 episode waktu itu. Oke, berarti untuk 6 episode dibutuhkan 3 hari aja gitu ya Kak? 3 hari, iya, karena memang durasinya nggak terlalu panjang, per episode cuma sekitar 10 menit, jadi memungkinkan untuk syutingnya hanya 3 hari. Nah, ribetnya apa sih Kak? Kan nggak biasa gitu ya? Ya, pastinya kita ada protokol-protokol yang harus disesuaikan, harus diadaptasikan, misalnya sebelum masuk ke rumah harus cek suhu tubuh, terus skenario-nya dibikin gimana caranya supaya memungkinkan untuk syuting dari rumah. Terus krunya harus sedikit banget, sama ya semuanya disinfektan, dicek dulu. Pokoknya beda sih. Biasanya kan kita harus pakai kru ratusan orang ya. Di sini cuman dikit di bawah 10 waktu itu. Nah, kalau misalnya yang perbedaan tentang perbedaan yang Kakak rasain nih untuk syuting di masa-masa kayak gini sama sebelumnya, atau mungkin ada perbedaan kayak nggak perlu ribet atau malah jadi lebih ribet kayak gitu-gitu? Ada plus minusnya sih, memang kayak misalnya proses promosi ini sekarang kan kita bisa lewat Zoom atau lewat live Instagram, jadinya memang irit waktu dan tenaga. Tapi kalau syuting itu semuanya jadinya harus saling bantuin ya, karena krunya kan biasanya ratusan, ini cuman misalnya katakanlah cuman 5 gitu. Jadi satu orang tuh udah bisa ngerjain beberapa hal. Misalnya kayak Arya, dia produser, dia juga bantu ngurusin art, konsumsi, kostum. Jadi semua orang tuh harus saling tolong-menolong gitu untuk ngerjain mini-seri ini. Terus apalagi ya? Ya yang paling beda itu sih sebenarnya. Untuk syuting 3 hari itu butuh persiapan yang seberapa lama Kak? Karena syutingnya memang cuma 3 hari, tapi persiapannya mungkin lebih panjang. Enggak juga, jadi waktu itu Reza dan Mbak Ika Natasha itu lagi ngobrol-ngobrol untuk bikinin dong skrip yang bisa syuting dari rumah aja. Dan itu selesai dalam waktu seminggu, skripnya jadi. Terus abis itu Arya nyari sponsor, itu juga cuma seminggu, 2 minggu. Proses readingnya juga aku cuma 2 kali, via virtual, Zoom, dan sekali ketemu. Itu juga cuma 2 kali total ya. Jadi persiapannya nggak nyampe sebulan sih, habis itu sampai akhirnya tayang. Oke, berarti waktunya juga nggak butuh waktu banyak juga ya Kak? Enggak, ya memang kebetulan juga yang kerja di sini semua timnya memang udah sering kerja bareng, udah kenal, jadi nggak perlu proses pendekatan lagi gitu. Pertama kali ditawarin untuk ikut seri ini, itu gimana Kak reaksinya atau mungkin yang kepikiran oleh Kakak? Wah, aku seneng banget, karena tadi aku pikir aku nggak akan syuting sampai mungkin akhir tahun atau tahun depan gitu, karena profesi aktor itu kan pasti di tengah pandemi ini akan sulit sekali ya. Kita butuh kerja melibatkan banyak orang, banyak kontak fisik, jadinya kayaknya nggak mungkin deh dalam waktu dekat ini. Tapi ternyata Arya dan Reza bisa menemukan formula untuk bisa syuting di tengah pandemi ini, dan aku ngerasa punya harapan untuk
wah kayaknya ternyata bisa ya kalau kita cari jalan keluarnya untuk tetap berkarya. Karena kalau aku di rumah doang nih berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain, yang tadinya biasanya keluar rumah, ada kegiatan, kesibukan, lumayan stressful sih. Akhirnya jadi nggak jelas gitu nyari kerjaan apa ya, karena aku nggak punya bakat lain selain acting gitu. Nah, tapi ada sempat kekhawatiran nggak Kak? Soalnya kan emang lagi pandemi, terus harus syuting itu. Sempat merasa khawatir nggak? Enggak sih, karena memang aku tahu Reza itu sebelum pandemi, jauh sebelum keadaan seperti sekarang, dia tuh memang orangnya udah bersihan. Orangnya mikirin detail, OCD gitu. Jadi aku tahu banget dia ketika akan syuting suatu project, pasti dia akan mikirin benar keselamatan timnya yang utama gitu. Terus juga aku dijelasin timnya terlibat sedikit, aku juga kebanyakan audio gitu. Jadi ketika di set pun aku akan pisah ruangan gitu sama Reza. Terus kru yang ada di set juga cuman 3. Jadi cuman orang sound, DOP, sama art, paling yang clapper gitu. Udah itu doang. Jadi kita sama sekali nggak ada kontak fisik satu sama lain. Terus juga lokasinya hanya di rumah Reza aja. Jadinya memungkinkan sekali untuk bisa syuting di tengah pandemi ini. Jadi memang udah yakin aja gitu sama kru timnya juga ya Kak? Iya. Jadi memilih untuk oke, aku ikut ke project ini tuh karena itu juga Kak? Atau mungkin Karena ada itu juga. Karena ceritanya memang menarik atau yang lainnya? Sebelum aku baca skripnya, aku udah bilang oke, aku ikut gitu. Karena aku juga dengar yang nulis skripnya Ika Natasha, aku baca novel-novel dia, aku nonton film-filmnya. Jadi begitu aku dengar Ika yang akan nulis ceritanya, udah yakin pasti bagus gitu. Terus yang ada Eric Reza, emang sahabat aku juga, lawan main juga. Jadi nggak ada second thought sih untuk nggak ngambil project ini. Nah, kalau Kak Laura sendiri memandang karakter Zara ini seperti apa? Karena dia kan perempuan juga gitu. Dia ini terdepan di mana kulit kayak gini. Aku kagum sih sama dokter-dokter yang ada di garda terdepan untuk menangani kasus COVID sekarang ini. Karena nggak gampang gitu untuk mereka harus bisa dari keluarga dulu, terus mereka pakai APD berjam-jam. Banyak sekali ini pengorbanan yang dilakukan sama dokter-dokter kita gitu, dan aku makin menyadari melalui peran Zara ini. Dan di sini juga digambarkan ceritanya sangat manusiawi, sangat realis. Jadi aku bisa masuk dengan gampang gitu ke karakter Zara. Dan sama Reza juga udah kenal cukup lama, jadi nggak perlu bangun chemistry lagi dari awal. Benar-benar kemarin tuh proses syutingnya kayak menyenangkan, se-smooth itu. Ada merasa perbedaan atau bahkan persamaan nggak dengan karakter Zara ini? Dengan Kak Laura? Persamaannya ini sih yang aku bisa relate ya. Mereka kan sebagai suami istri harus LDR dulu nih hubungannya via telepon. Hal-hal kecil aja bisa jadi sensitif, bisa bikin hubungan tuh jadi nggak enak, jadi berantem, dan itu tergambarkan di miniseri ini. Aku bisa ngerasain benar gimana sih kalau udah kelewat kangen tuh sampai akhirnya stres, bisa berantem, bisa manis lagi, pokoknya naik turun hubungannya tuh benar-benar emang itu yang terjadi gitu kalau ketika aku LDR-an. Berarti bisa relate ke hubungannya itu ya? Bisa. Nah, kalau tantangan membagi waktunya, Kak, mungkin kan selama 3 hari itu juga Kak Laura sebenarnya punya kesibukan juga di rumah, karena emang harus di rumah. Atau mungkin di sebelum sama setelah syuting pun kan pasti ada koordinasi-koordinasi lainnya yang membutuhkan waktu Kak Laura juga. Kira-kira itu membagi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang di rumah itu gimana, Kak? Karena memang aku dari dulu juga juggling ya antara syuting dan di rumah sebagai ibu rumah tangga, jadinya nggak masalah sih sebenarnya, karena aku sama suamiku juga saling support satu sama lain gitu. Jadi ketika aku nggak ada di rumah, dia juga akan bantu ngurus anak, bantu ngurus rumah tangga gitu. Jadi ya saling mengisi aja. Nah, ini kan udah nggak syuting lagi, terus episode terakhir juga minggu ini ya, Kak?
Iya, ini besok episode 5 dan Minggu episode terakhir 6. Nah, setelah ini kira-kira kesibukan Kak Laura tuh apa sih? Selain Paling ya sekarang lagi terlibat dalam FFI 2020, aku sebagai duta FFI 2020, paling di situ aja sih, promosi-promosi. Sama kalau film sih memang belum ada lagi yang dalam waktu dekat, karena semuanya masih pending statusnya. Tapi ya paling mengisi waktu luang dengan baca-baca buku gitu, masak-masak, cari resep baru, paling gitu sih. ada hal baru nggak Kak yang akhirnya mungkin sebelum pandemi nggak dilakukan, tapi setelah di rumah aja jadinya melakukan hal tersebut? Main puzzle, dulu aku nggak pernah main puzzle, cuman karena nyari kesibukan, nggak tahu mau ngapain, nonton udah, main sama anak udah, masak udah, kan banyak banget ya dalam 24 jam waktu kosong tuh. Ya udah akhirnya main puzzle. Tapi itu yang puzzle gede gitu Kak? Iya, yang 2000 terakhir kemarin main. Dan itu udah keset semuanya? Udah selesai, udah dibingkai. Tapi nggak tahu mau taruh di mana lagi karena udah banyak banget puzzle yang jadi. Di masa-masa kayak gini tuh malah banyak artis atau bahkan bukan artis pun akhirnya terjun ke YouTube tuh. Kalau Kak Laura tertarik nggak? Aduh, aku kalau misalnya kalian lihat Instagramku, aku paling males endorsement kan. Bukannya apa, aku nggak bisa mikirin create konten atau punya waktu untuk video terus atau foto-foto nyari spot gitu. Aku nggak terlalu rajin untuk kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak bisa deh untuk bikin channel YouTube. Enggak ya Kak? Kayaknya nggak ada bakat, nggak ada niat gitu. Tapi ketika di masa-masa itu kan Kakak sebagai yang udah terjun di dunia film seni peran ini, kira-kira ada nggak Kak cara yang Kakak lakukan supaya untuk mengobati kangen itu tadi? Kangen untuk kangen untuk berakting gitu. Karena barusan syuting sama Reza ini jadinya merasa terobati. Tadinya udah kangen banget, tapi ya udah mendingan lah sekarang. Terus paling kalau misalnya ada waktu kosong pengen ngasah lagi, ya aku baca skrip-skrip yang masuk ke email, karena beberapa tawaran yang nggak tahu syutingnya kapan, tapi kadang-kadang skripnya udah selesai, ya aku akan baca-baca, monolog sendiri gitu. Tapi awalnya tadi tuh sempat pesimis akan tidak syuting sampai akhir tahun. Iya, pesimis banget karena semua film-filmku proyeknya undur, terus bioskop juga tutup kan, kita nggak tahu sampai kapan. Kayaknya produser akan kesulitan gitu untuk bisa syuting dalam waktu dekat karena nggak ada demand-nya juga gitu. Jadi aku pikir wah udah kelar nih tahun ini. Tapi ternyata memang kalau dipikir-pikir banyak sih alternatif lain kayak OTT, platform-platform yang lain selain bioskop yang dimana kita bisa berkarya dan masukin ke situ gitu. Jadi bisa kok ternyata. Tapi akhirnya punya harapan juga akan ada tetap pekerjaan meskipun kita harus new normal gitu ya Kak? Iya ya pasti perlu disesuaikan ya. Cuma at least dengan kemarin Reza syuting kayak gitu, itu membantu sedikit kru yang udah lama nggak syuting, mereka bisa happy syuting lagi. Terus kayak aku yang jadinya punya harapan bisa ketemu Ibu Christiana Hakim juga main bareng. Jadi menyenangkan lah 3 hari kemarin itu. Nah, seberapa besar sih Kak pengaruh pandemi ini Laura Basuki? Aku ketika awalnya harus stay di rumah aja tuh awal kayak nggak percaya, sempet stres, sempet mati gaya gitu. Sampai akhirnya aku mulai menerima dan bisa merefleksikan diri bahwa memang ini adalah salah satu option terbaik yang bisa kita lakukan gitu untuk di rumah aja kalau memungkinkan gitu. Tapi aku juga nggak mau marah-marah ketika orang keluar tetap kerja karena memang bagaimanapun juga nggak semua orang bisa tahan untuk di rumah aja karena mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Ya aku berharap sih dengan sekarang udah memasuki era new normal, orang-orang tetap bisa mulai pelan-pelan mengembalikan roda perekonomian dengan menjaga protokol kesehatan juga karena
gimana pun juga ya kita harus move on ya, harus bergerak gitu. Kalau enggak akan sulit. Iya bener ya Kak. Mengadaptasi juga gitu berarti ya Kak. Mm-mm. Laura, ada observasi langsung ke lingkungan dokter yang menangani COVID-19 nggak? Karena kan memerankan sebagai di miniseri ini. Enggak sih, karena waktu itu memang pertama persiapannya sebentar, kedua juga pasti dokter-dokter menangani COVID itu nggak mungkin punya waktu untuk aku bisa interview. Jadinya memang melalui skrip itu udah cukup jelas penjelasannya sebagai seorang dokter apa aja yang terjadi, apa aja yang dilakukan. Dan dari berita juga banyak banget penjelasan bagaimana dokter itu harus tinggal terpisah dari keluarganya, ada yang diusir, ada juga yang pakai APD berjam-jam sampai mukanya babak belur, memar gitu. Itu kan semuanya ada di berita dan aku bisa ngerasain banget gimana sih beratnya jadi dokter yang menangani kasus yang membludak ini. Jadi paling dari situ aja. Tapi menurut kakak ini bisa ditonton oleh semuanya atau yang mungkin cerita penokohnya sama aja, kayak misalnya pasangan yang udah menikah dan harus terpisah, atau mungkin semua orang yang sebenarnya berkumpul dengan keluarga sama orang tuaku juga nggak bisa ketemu gitu. Jadi memang di miniseri ini digambarkan tentang ya memang perpisahan antara keluarga gitu, pisah jarak dan waktu. Jadi aku rasa ini bisa relate ke semua orang kok, nggak cuma yang udah menikah aja, tapi yang mungkin lagi pacaran atau mungkin dengan keluarga, dengan orang-orang yang disayang gitu. Terpisah secara jarak itu sangat tergambarkan di miniseri ini. Nah, kalau Kak Laura nih mengatasi terpisahnya, kan juga pasti dengan keluarga lainnya itu jadinya nggak bisa bertemu juga. Kalau kakak, bagaimana cara mengatasi kerinduan mungkin, atau keinginan untuk bertemu, kayak gitu? Sekarang ini kita sudah sangat terbantu sih dengan teknologi yang ada. Kita bisa video call, bisa WhatsApp call gratis semuanya. Kalau zaman dulu akan lebih repot ya, surat-suratan mungkin nyampainya sebulan kemudian, terus teleponan juga mahal banget. Sekarang sih kalau kangen ya paling kita video call atau kirim-kirim makanan gitu, paling gitu sih. Tapi merasa ada yang jadi terbatasi nggak, Kak? Memang kan kita bisa bertemu nih lewat virtual, tapi kan mungkin perasaan Kak Laura itu tetap beda atau seperti apa? Ya pastinya beda sih. Kayak misalnya ini aku promo, nggak bisa ketemu sama penonton langsung, cuman lewat virtual gini, itu energinya lain gitu ya. Terus aku juga kangen banget ketemu temen, pelukan gitu, yang tanpa harus mikirin apapun gitu. Jadinya itu sih yang dikangenin, kontak fisik sama ketemu langsung dengan audience. Kalau sama keluarga karena emang di rumah aja, jadi perasaannya tetap bersama-sama aja ya, Kak? Ya, kebetulan memang suamiku juga sempat libur ngantornya, terus anakku juga sekolahnya libur, cuman via online, jadinya memang ya kita bertiga di rumah. Nah, tapi kan kalau Laura tuh nggak biasa ya di rumah aja gitu bertiga bener-bener 24 jam. Ya, dalam waktu yang lama gitu. Sama sibuk juga mungkin kan. Ya mau nggak mau akhirnya jadinya harus dibiasakan untuk bisa tahan di rumah aja. Tapi lama-lama oke juga sih. Malah keenakan nih, takutnya nanti males nih kerja. Kalau keluhan, kan sekarang ini banyak keluhan ibu-ibu yang akhirnya karena harus ngajarin anaknya di rumah, kayak merasa jadi guru juga. Kalau orang merasakan itu juga? Aku nyari mood sih. Kalau misalnya memang moodnya lagi nggak enak, lagi capek gitu, aku nggak akan ngajakin dia untuk belajar gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi happy, dianya juga lagi mau ngerjain PR, ya ayo gitu. Harus dilihat kondisinya juga sih, jangan sampai dipaksain juga. Toh dia juga masih kecil. Tapi berarti udah betah ya Kak dengan kondisi seperti sekarang? Ya, so far so good. Setelah main miniseri, Kakak jadi ketagihan nggak main miniseries atau web series? Karena sebelumnya banyak layar lebar kan Kak? Aku sebenarnya udah beberapa kali main web series atau OTT, serial original. Kayak Brata, Sunshine, Kisah Tanah Jawa, itu ada di platform. Tapi buat aku sebenarnya syuting untuk series sama film tuh sama aja.
karena timnya juga sama-sama tim yang biasa aku ketemu di film, ada persiapan reading juga, pemainnya juga yang biasa main di film juga, jadi sebenarnya sama aja sih prosesnya. Cuma memang bedanya media tayangnya aja. Kalau bioskop ya layar lebar, kalau di OTT ya bisa ditonton di mana aja gitu. Kalau Laura sendiri nggak ada yang lebih suka mana gitu ya? Gak ada, dua-duanya suka sih. Biasanya memang ceritanya menarik-menarik soalnya. Oke, ada lagi nih Kak. Kak Laura pernah dapat peran antagonis nggak? Kayaknya nggak pernah ya? Iya juga ya, nggak pernah sih antagonis. Protagonis ya, iya juga nggak pernah tuh antagonis. Tapi pengen nggak? Boleh, kalau misalnya ada yang menarik ceritanya, mau banget. Aku sih selama belum pernah karakter apapun itu aku pengen. Nah, ada karakter yang paling dipengenin nggak Kak? Selama menjajal? Apapun sih, aku terbuka untuk semua karakter, semua peran, karena pokoknya selama aku belum pernah mainin dan aku belum pernah ngerasain di kehidupan gitu, aku pengen banget coba menyelami peran-peran yang aku belum pernah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Yang Ya. menarik Kakak dari miniseri dari Sementara Selamanya ini sehingga orang-orang harusnya menonton ini. Itu apa? Yang menarik di sini ya, ini syutingnya di tengah pandemi. Terus Reza Rahadian pertama kali ngedirect untuk komersial yang tayang. Dia sebenarnya sebelumnya udah pernah ngedirect untuk film pendek. Terus di sini pola syutingnya juga sedikit berbeda. Aku melalui visual, audio gitu. Jadi mungkin itu ya yang menjadi daya tarik yang beda dari miniseri lainnya. Nah, oleh karena itu penonton harus menonton gitu ya. Sahabat Nova di sini juga harus miniseri itu gitu ya. Itu tadi yang harus banget nonton miniseri ini karena tadi bukan hanya ceritanya yang menarik tapi proses pembuatannya juga, terus kemudian kerjanya juga gitu ya Kak. Ini lain banget untuk ditonton. Dan bisa ceritain lagi mungkin Kak ini tayangnya akan kapan? Oke, udah tayang sekarang sampai episode 4 di video, aplikasi video. Dan Sabtu minggu besok adalah episode akhir. Oke, berarti nonton seri terakhirnya nanti ada di Sabtu dan Minggu ini ya Kak? Iya, mungkin bisa run through dulu dari episode 1 sampai 4 untuk nunggu sampai besok. Oke, terima kasih banyak Kak Laura. Sama-sama, thank you so much. Yes, Thank you, sehat-sehat. Bye.